Shalom Hope Church, welcome home. Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan penuh penyertaan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari saksikan informasi berikut ini. Bagi brothers and sister yang ingin memberikan e-giving, boleh melalui scan QR code atau transfer melalui rekening ada pada layar kaca Anda. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini, dan mari saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar kira-kiranya Tuhan kami boleh menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
kami Tuhan, mendalami Engkau, mengerti maksud hati-Mu Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan dengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Kau yang berkati, Kau yang sucikan dan kuduskan bibir, lidah, pikiran, dan perasaan Pastor Nathan Tuhan. Kau yang kuasai hidupnya Tuhan, sehingga apa yang Kau maksud dalam hidup kami dapat tersampaikan dan dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom lagi saudara, shalom buat yang mengikuti ibadah online ini dari manapun sudah berada. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Sip. Saya masih mau melanjutkan serial khotbah tentang community. Jadi buat saudara yang belum mengikuti ini secara lengkap, saya dorong saudara untuk boleh lihat di YouTube. Sekarang zaman udah canggih banget ya. Saya harap saudara ngikutin di YouTube. Saya pun dengerin lagi gitu ya. Dengerin lagi supaya, oh iya ya saya belum ngomong ini, jadi saya ngomong lagi gitu ya. Ada hal-hal yang kelewat, saya bisa omong lagi. Jadi saya encourage saudara untuk ikutin ini, karena kita masih dalam serial community. Minggu depan kita ada ulang tahun, special message about ulang tahun, tema ulang tahun minggu depan spesial deh. Setelah itu ada khotbah seri lagi yang saya lanjutkan. Pokoknya sekarang berseri terus, supaya kita semakin ngerti. Nah hari ini lanjutan tentang community, buat saudara yang minggu lalu tidak datang, saya juga dorong saudara boleh lihat YouTube-nya, supaya ibadah minggu lalu tampilnya hari ini gitu ya, jadi ada 1 minggu delay. Minggu lalu saya merangkum semuanya, jadi please bisa ngikutin lagi. Community, saya ulang sedikit, community adalah kumpulan orang dengan interest yang sama, dengan kesukaan yang sama, dan dengan karakteristik yang sama. Dan udah berkali-kali saya ngomong Christianity is about community, Christianity is about community ya. Kalau saya ngomong ini berkali-kali pasti ada alasannya gitu ya, ini bukan cuman knowledge, tapi saya mau saudara semakin tahu bahwa Hope Church ini adalah community. This is a community church. Jadi ini adalah gereja yang berbasiskan komunitas. Jadi memang jumlah kita belum banyak, tapi kalau segala sesuatu harus dimulai dari awal supaya saudara nangkep gereja itu adalah sebuah komunitas. Nanti kalau kita dipercaya Tuhan jadi besar, gereja ini tidak menjadi gedung bioskop. Maksud saya gini loh, selesai doa berkat pulang bubar semuanya, saling tidak kenal. Saya tidak mau Hope Church menjadi seperti itu. Jadi tadi seperti saya sudah sampaikan, kalau Tuhan nanti membuat kita besar, kita tetap kenal satu sama lainnya. Jadi selesai ibadah, bukannya bubar, nggak ada yang saling kenal, bahkan di parkiran udah berantem, buru-buru pengen cepat keluar. It happens di gereja-gereja besar seperti itu. Saya tidak mau itu terjadi. Yang setuju katakan yes. So Hope Church is about community. What is in community? Sudah selama berminggu-minggu kita belajar sama-sama. Ada fellowship, ada unity, ada equipping, ada lifting up. Fellowship itu apa? Udah mungkin sebagian orang udah hafal kali ya. Konatan ngomong terus, oh ya bagus lah kalau udah hafal ya. Fellowship itu apa? Unity itu apa? Ada poin-poinnya lagi. Equipping, terus ada lifting up. Nah itu kalau kita lihat depannya FUEL. Jadi minggu lalu sudah saya umumkan, karena kita adalah community church. Community-nya dinamakan Fuel Community. Ya. Jadi jangan ada yang nanya, oh kita ganti nama ya? Enggak, nama kita tetap Hope Church. Tapi komunitasnya namanya Fuel Community.
Nah, saya senang ya. Saya kan manusia juga ya, walaupun pendeta, tapi saya manusia juga. Tadi sebelum berangkat ke sini di WA udah ada yang ngasih komen. Karena tadi pagi ternyata ada yang sudah ngelihat ibadah online. Wah, keren pastor, fuel. Padahal orang itu belum pernah ibadah di Hope. Tapi saya kenal dia. Jadi dia udah WA saya, keren pastor, fuel. Yes, gitu. Nah, orang-orang seperti itu saya harap nanti pas pandemi ini selesai, Hope Church dipenuhi oleh orang-orang. Makanya saya encourage saudara untuk share sosial medianya Hope Church. Itu adalah salah satu cara kita menjangkau dunia. Yang setuju katakan yes. Yang semangat katakan yes. Nah, beberapa minggu terakhir saya sudah ngomong fuel terus. Fuel. Nah, fuel itu bahasa Indonesia juga keren, bahan bakar. Jadi saya mau mengatakan biarlah fuel ini menjadi DNA, fuel ini menjadi backbone, fuel ini menjadi bahan bakarnya Hope Church. Tanpa sebuah komunitas, Hope Church tidak ada artinya apa-apa. Hope Church kalau cuma mengandalkan Nathan doang, ini bukan gereja, bukan komunitas. Jadi saya mau mengatakan Hope Church ini bicara komunitas. Nah, kita akan ngomong terus tentang komunitas, sampai mendarah daging. Nah, hari ini secara khusus saya mau bicara tentang membership atau keanggotaan. Membership atau keanggotaan. Saya lihat di kamus, membership itu apa? The state or status of being a member. Jadi keadaan menjadi sebuah anggota, itu membership. Nah, kalau ngomong membership ternyata kita harus melihat kata yang lebih dasar lagi, yaitu member. Member itu apa ya? Wah, ini keren, saya menemukan ini di kamus ya. Saudara kalau mau googling juga pasti ketemu. Member atau bahasa Indonesianya anggota itu ada 5 hal yang saya temukan. Nomor 1, a body part or organ. Organ tubuh maksudnya ya, bukan organ keyboard lain. Organ tubuh. Jadi kalau ngomong member, hal pertama yang keluar di kamus itu bicara tentang bagian dari sebuah tubuh. Anggota tubuh. Wah, keren banget ya. Buat saudara-saudara rajin baca Alkitab, bicara tentang anggota tubuh, itu adalah biblical banget kan? Kan Alkitab juga ngomong kita adalah anggota tubuh Kristus. Jadi waktu ngomong member, pertama yang keluar adalah a body part, bagian dari sebuah tubuh. Yang kedua, a unit of structure in a body, mirip sama dengan nomor 1. Jadi kita bagian atau sebuah unit dalam struktur di dalam sebuah tubuh, itu member. Yang ketiga, one of individuals composing of a group. Jadi member adalah individu-individu yang akan membentuk sebuah kelompok. Itu member, sebuah kumpulan dari individu-individu. Nah, jadi saya mau kita ngelihat betul-betul sungguh-sungguh nih ya. Member dengan grup itu hubungannya erat sekali. Member dengan community itu hubungannya erat sekali. Sebuah komunitas tidak akan terjadi komunitas kalau tidak ada membernya. Yang mengerti katakan yes. Kalau nggak ada anggotanya nggak mungkin jadi komunitas. Yang keempat, ingat ini dari kamus ya. Dari kamus ternyata ada arti ini juga. A person baptized or enrolled in a church. Jadi sebuah atau satu orang manusia yang dibaptis dan akhirnya menjadi bagian dalam sebuah gereja, itu namanya member. Dan yang terakhir, a part of a whole, bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan. Itu dari kamus definisinya. Nah, di Alkitab Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita ini bukan orang asing loh, bukan orang asing. Yang paling baru di Hope Church adalah Melin, betul ya? Melin paling baru ya.
Dan saya mau katakan Melin bukan orang asing. Kita adalah kawan sewarga dari orang kudus dan anggota keluarga Allah. Gitu ya. Jadi kita nggak ada yang orang asing di sini. No strangers. Kita semua adalah anggota keluarga Allah. Roma 12 ayat 4 sampai 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Nah, jadi nanti someday kita akan lanjutkan khotbah serinya tentang pelayanan, ministry. Ini saya sudah ngomong sama Ricky dan David. Mungkin saya sudah ngomong juga berkali-kali sama saudara. Di Hope Church saya tidak berharap cuman sebagian yang pelayanan. Di Hope Church saya berharap 100% semuanya terlibat pelayanan. Ya kan, alasan saya sederhana aja, kita ini tubuh Kristus. Kita ini bagian dari tubuh Kristus. Nah, kalau namanya sebuah tubuh yang sehat, semua anggota tubuhnya, semua organnya itu harus berfungsi. Yang mengerti katakan yes. Tubuh yang sehat itu semua organnya harus berfungsi. Jadi kalau ada yang bilang, saya sehat kok, tapi saya budek, itu masih nggak normal, sorry. Saya sehat kok, tapi jari kelingking tidak berfungsi. Jangan anggap jari kelingking itu jari yang kecil, tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya ya. Minimal jari kelingking enak buat ngupil. Masa ngupil pakai jempol? Kan aneh banget. Iya enggak? Emang ada yang ngupil pakai jempol? Segede apa hidungnya? Jadi semuanya itu harus berfungsi. Makanya itu menjadi sebuah alasan buat saya. Saya selalu berdoa kalau Tuhan memang membuat saya jadi gembala di Hope Church, saya berdoa 100% member di Hope Church harus terlibat dalam pelayanan. 100%. Semuanya harus berfungsi. Nah, cuman kan di sini dikatakan tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Ya kan? Nah, saya juga udah sering ngomong kan sama Ricky sama David. Tidak semua orang melayani di bidang yang sama. Tidak semua orang cocok berdiri di atas panggung ini. Tapi bukan berarti yang tidak cocok berdiri di atas panggung ini bukan berarti nggak usah pelayanan. Loh, pelayanan bukan cuma yang berdiri di atas panggung. Pelayanan di gereja itu banyak. Jadi please jangan pernah punya paradigma yang sempit. Pelayanan itu harus bicara yang pegang mic atau pegang alat musik. Enggak, pelayanan itu luas banget. Jadi di sini ayatnya jelas banget, tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama, tapi semua anggota harus berfungsi. Harus. Dan itu yang menjadi doa saya, menjadi kerinduan saya, menjadi harapan saya. Di Hope Church tidak ada yang talentanya cuma ngangetin kursi. Maksud saya ngerti ya, ngangetin kursi cuma duduk diam. Semuanya harus do something. Do something, harus. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saya sungguh berharap selama berminggu-minggu bicara tentang community itu boleh kita serap dengan baik gitu ya. Nah, ayat ini bicara tentang satu tubuh di dalam Kristus tetapi masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ini bahasa yang bagus banget. Masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saya ulang sekali lagi ya. Masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, jadi kalau ngomong masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain, itu artinya adalah interconnected. Jadi kalau bicara tentang community, bicara tentang membership, sesama anggota memiliki saling keterhubungan. Kan masing-masing adalah anggota buat yang lain.
Jadi saya sungguh berharap dengan berjalannya waktu, karena saya ngomong terus, saya khotbahin terus, saudara jadi nangkep. Ngomong apa sih? Ini loh, ada orang-orang yang kurang setia atau tidak setia gitu ya. Terus waktu ditanyain sama siapapun gitu ya, kok kemarin gak ikut sih? Ini sih gak nyindir siapapun deh. Kok kemarin gak ikut Zoom? Kok kemarin gak ibadah? Atau kok kemarin gak ikut doa? Atau apapun lah ya. Kok kemarin gak ikut? Iya, apalagi bukan cuma kemarin gak ikut. Kok sudah lama gak ikut? Terus jawabannya, iya gue gak datang lagi soalnya gue gak dapet apa-apa. Iya gak? Nah kalau ada orang menjawab seperti itu, dia berarti belum mengerti esensi kata membership. Membership itu bukan bicara tentang aku harus dapat sesuatu terus. Kan tadi ngomong anggota, sesama anggota gitu kan ya. Tetapi masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi bicara tentang adanya interconnection. Saya mau jujur katakan ya, saya sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai pemimpin, saya mau katakan, sometimes, saya mau ngomong jujur nih, saya pakai bahasa manusia nih, sometimes, saya juga gak dapat apa-apa. Tapi saya harus sadar, it's not talking about me. Ini gak lagi ngomong tentang aku, tapi ini ngomong tentang kami. Kalau saya berpikir, aku gak dapat apa-apa kok, terus gak datang, gak join, how selfish you are. Betapa egoisnya kamu. Kenapa? Karena kita adalah masing-masing anggota seorang terhadap yang lain. Kalau kita berasa gak dapat apa-apa, terus gak datang, gak join, saudara gak kepikir, orang itu butuh kehadiran kita. Orang lain butuh kita ngomong. Orang lain butuh kita bersaksi. Nah kalau kita ngomong aku gak datang lagi, kenapa? Aku gak dapat apa-apa. Saya mau katakan, itu berarti saudara belum mengerti yang namanya membership. Saudara belum mengerti yang namanya community. Membership community is not about me. It's about us. Sorry ya, saya pakai bahasa yang melengking. Supaya nyantol gitu, bukannya marah. Kalau kita selalu mikir aku, sorry. Berarti saudara belum mengerti tentang definisi kebersamaan. Nah, saudara kan beberapa sudah mulai menikah kan. Kita berdua sudah menikah cukup lama. Dan kita berdua mengakui sometimes aku menjadi pihak yang banyak berkorban. Terus kalau kita ngomong udah capek gue berkorban, selesai deh. Hancur dong pernikahannya. Iya enggak? Kalau kita mau berkomitmen, it's not talking about me anymore. Jadi saya mau katakan, membership is not about me. Nah, orang berpikir, gue gak tugas kok hari ini. Gue gak tugas, jadi gak usah datang. Bayangin, Felix main bass, kagak ada orang. Karena semua orang berpikir gue gak tugas, jadi gue gak perlu datang. How selfish you are. Kalau ada yang ngerti maksud saya, betapa egoisnya saudara. Kenapa? Karena kehadiran kita itu menjadi bahan bakar buat teman-teman kita yang lain. Jadi walaupun aku gak dapat apa-apa kok. Ya elah. Saudara memang kadang-kadang gak dapat apa-apa. Tapi pastikan kita jadi berkat buat orang lain. Kekristenan bukan ngomong aku. Kekristenan ngomong jadi berkat buat orang lain. Jadi kalau ada yang ngomong aku gak dapat apa-apa jadi aku gak ikut Zoom. Aku gak dapat apa-apa jadi aku gak datang ibadah.
Saya harap mulai hari ini lu nggak ada yang jawab begitu lagi. Yang mengerti kata yes. Saya masih lebih senang saudara jawab, sorry aku nggak bisa karena sibuk. Tapi kalau saudara udah bilang nggak dapat apa-apa, tendang aja, dung. Karena membership bicara tentang interconnected, ada saling keterhubungan. Gimana sih? Rasanya, ada keterhubungan gitu. Kalau ada yang nggak datang, nggak lengkap. Hidupku tidak lengkap. Walaupun saya sering ngomong, kebahagiaan kita tidak boleh diukur oleh faktor eksternal, betul ya? Tapi saya mau ngomong buat saudara yang melayani di atas panggung ini, bukan cuma di atas panggung lah, buat kita semua lah. Seneng kan kalau kita datang ke Hope Church, kita ketemu semua teman-teman kita. Setuju nggak? Setuju dan yes. Kalau kita datang, yang datang cuma sedikit, mana ini. Terjadi sebuah keterhubungan gitu loh. Kalau kamu tidak datang, nggak lengkap, hidupku nggak lengkap. Selain interconnected, bicara juga interdependency. Adanya saling ketergantungan. Adanya saling membutuhkan. Ya kita bisa ngomong, kalau nggak ada kamu, nggak lengkap. Hidupku tidak lengkap. Karena hari ini banyak yang datang. So, today is a happy day. Yang sudah kata yes. Seneng gitu loh. Kenapa kamu seneng banget hari ini? Mungkin nanti saudara pulang ke rumah, ketemu orang di rumah. Kenapa kamu seneng banget hari ini? Oh ya, I'm happy today. Kenapa? Ketemu ini. Gitu dong. Ini gambar yang sudah saya kasih. Tangled each other. Dan saya sungguh berharap di Hope Church ini terjadi. Saya salah satu orang dari sedikit orang. Saya salah satu orang dari sedikit orang yang bersyukur dengan pandemi ini. Dan salah satu yang saya syukuri dengan adanya pandemi ini adalah bukan cuma pandemi ya. Salah satu hal yang kita syukuri waktu ada masalah. Saya ulangi sekali lagi. Salah satu hal yang kita syukuri waktu ada masalah adalah kita jadi tahu who is our real friends. Betul nggak? Siapa teman sejati kita? Karena teman dalam kesusahan adalah teman sejati kita. Yang mengerti kata yes. Friend in need is friend indeed. Jadi kalau semuanya lancar-lancar aja, semua baik-baik aja, happy ya, happy ye. Tapi kalau kita lagi sama-sama struggle, kita lagi sama-sama menghadapi masalah, terus waktu ada masalah, waktu struggling itu, kita lihat kanan kiri kita masih bisa lihat David, kita masih bisa lihat Ricky, dan yang lain. They are our real friends. Dan ini yang saya harap terjadi, walaupun saya cuma sebut David dan Ricky, tapi saya semuanya lah saya sebut ya, semuanya. Jadi waktu kita berjuang menghadapi ini, kita lihat kanan kiri kita, we tangled each other. Wah ini udah kuat banget gitu ya. Tangled each other, udah kencang banget gitu ya. Jadi waktu udah kencang banget ini sebagai pohon, waktu dihantam oleh ombak, waktu dihantam oleh angin kencang, bahkan oleh tsunami, kan saya udah berkali-kali ngomong, pemerintah Indonesia juga sudah merekomendasikan setiap pesisir pantai ditanamin bakau, mangrove, supaya bisa memecah tsunami gitu kan ya. Sesuatu yang gak masuk akal, kenapa gak dibeton aja gitu ya. Tapi ternyata ahli-ahli tanaman membuktikan bahwa beton itu gampang dipecahkan oleh gempa dan sebagainya. Tapi pohon dengan akar yang saling tangled each other itu
kuat, unbreakable. Wah, keren banget. Jadi saya harap kita punya komunitas yang tangled each other. Bicara membership tidak lain, tidak bukan bicara komitmen juga. Supaya keanggotaan dapat bertumbuh menjadi kuat dibutuhkan komitmen. Iya dong, komitmen. Untuk bisa kumpul-kumpul dibutuhkan komitmen. Yang setuju kata yes. Kalau nggak ada komitmen ya nggak bisa kumpul-kumpul. Untuk bisa ngumpul-ngumpul dibutuhkan komitmen. Dibela-belain, diusahakan. Bukan cuman kalau sempat ya gue datang deh. Kalau ada yang ngomong gitu, kalau sempat gue datang, berarti gue nggak prioritas dia. Iya dong. Kalau kita prioritas dia pasti ngomong, gue pastiin datang. Gue bela-belain datang. Gue usahain datang. Wah, itu kan keren. Setuju nggak? Tapi kalau dijawab, kalau sempat ya gue datang, aduh sendiri. Jadi bicara membership ternyata harus membutuhkan komitmen. Di dalam Alkitab, saya suka ayat ini, 1 Petrus 2 ayat 5, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mungkin ayat ini yang paling bisa mendalami insinyur sipil, tukang insinyur. Ini bicara tentang waktu membangun rumah, nggak cuma satu batu, ada banyak batu yang ditumpuk. Betul nggak, Bin? Ya kan, ada banyak batu yang ditumpuk. Misalnya, ya bukan Edwin yang numpuk kan, tukang, tapi Edwin ngawasin. Misalnya ada batu yang ditumpuk, terus tiba-tiba lagi numpuk batu itu ada satu atau beberapa batu demo. Gua nggak mau di sini, gua mau ditaruh di tempat lain. Nah, setiap kali numpuk batu ada batu yang demo yang tidak setuju ditaruh di situ, jadi nggak tuh rumah? Jadi nggak tuh rumah? Nggak jadi dong. Jadi bicara tentang membangun sebuah bait Allah, membangun sebuah rumah kudus, sebuah rumah rohani, membangun sebuah community, membangun sebuah komunitas, dibutuhkan komitmen. Kita ini batu. Tuhan mau taruh kita di mana aja ya terserah Tuhan. Karena Tuhan tahu posisi yang terbaik di mana. Nah, kalau kita bilang Tuhan aku nggak mau di sini, terus batu itu mencelat bahasa apa ya? Jawa ya? Artinya apa ya, Fit? Mencelat. Pokoknya nggak mau di situ gitu ya. Tok. Ya nggak jadi-jadilah rumahnya. Benar nggak, Bin? Betul ya? Jadi membutuhkan komitmen, membutuhkan kerendahan hati. Dimanapun Tuhan taruh, aku mau. Tuhan suruh apa, aku mau. Supaya apa? Supaya bangunan rohani ini jadi. Supaya community ini jadi kuat. Yang mengerti katakan yes. Bukan cuma mengerti, yang mau katakan yes. Nah, membership in the body of Christ. Keanggotaan di dalam tubuh Kristus. Apa sih keuntungannya kita menjadi anggota dalam tubuh Kristus? Membership in the body of Christ. Apa sih keuntungannya kita menjadi anggota dalam tubuh Kristus? Kita jadi punya keluarga rohani. Kita jadi punya jadi punya keluarga rohani. Untuk mengerti sesuatu yang rohani sebenarnya nggak terlalu susah. Kita lihat yang jasmani aja. Sama seperti bayi yang baru lahir, masih kemerah-merahan, masih keluar dari kandungan ibunya, keluar gitu kan, brojol, wah, gitu kan. Nah, bayi yang kecil itu butuh namanya keluarga, butuh support system namanya keluarga. Karena bayi yang baru lahir kalau tidak
ditaruh dalam sebuah keluarga, dia nggak bisa survive dalam hidup ini. Iya nggak? Mana bisa survive, dia belum punya self defense mechanism, mekanisme pertahanan diri. Belum bisa survive. Dia membutuhkan sebuah keluarga yang akan nurture dia, akan membesarkan dia, ngasih dia makan, melindungi dia dan sebagainya. Nah, bayi jasmani begitu. Nah, kita waktu baru kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut lahir baru, ya kan, lahir baru. Berarti secara rohani kita masih baby. Nah, makanya Tuhan taruh dalam sebuah keluarga, namanya keluarga rohani, yang tidak lain tidak bukan adalah gereja. Makanya saya sungguh berharap saudara nangkep arti gereja adalah komunitas. Jadi kalau ada yang bilang, iya saya orang Kristen, saya ke gereja, tapi gak kenal siapa-siapa, itu gak alkitabiah. Jadi ke gereja, mulai ibadah jam 10, datang jam 10, nanti ibadah selesai pulang, gak kenal siapa-siapa. That's not Christianity, itu bukan kekristenan. Bicara kekristenan adalah sebuah komunitas. Karena kekristenan adalah keluarga rohani kita. Baru bertobat, kita butuh keluarga rohani. Karena di situ kita akan dapat perlindungan, kita akan dikasih makan, dikasih minum. Waktu baru bertobat kan kita banyak nggak taunya daripada taunya, betul nggak? Sampai sekarang pun saya juga masih berasa nggak tahu macam-macam. Makanya butuh komunitas. Nggak tahu macam-macam. Nah, jadi nomor 1, waduh waktunya cepet banget ya. Padahal masih panjang loh khotbahnya. Saya suka banget gambar ini. Ada support system. Dalam keluarga itu ada support system. Kalau sendirian doang gak kuat. Mau orang paling rohani sekalipun ya, kalau tidak punya support system bisa jatuh. Makanya harus disupport. Kita support each other, kita saling mensupport, saling mendukung. Nomor 2 ada hubungannya, memberikan perlindungan dan bimbingan serta dukungan bagi kita. Jadi bicara tentang membership in the body of Christ, ada perlindungan, ada bimbingan. Bimbingan enggak selamanya bicara tentang kata-kata, verbal, enggak ya. Bimbingan bisa aja kita ngelihat pemimpin-pemimpin rohani kita bisa aja ngelihat rekan-rekan pelayanan kita, oh dia begini, itu bimbingan buat kita. Ya mengerti kan aja. Makanya kita butuh berkomunitas kan, kalau enggak mau siapa yang bimbing kita? Abang tukang gendang, kalau gendang muter, belok kanan, belok kiri, emang begitu? Enggak dong, kita membutuhkan komunitas yang memberikan kepada kita perlindungan dan bimbingan. Sekali lagi saya katakan, bimbingan bisa lewat kata-kata verbal, seperti yang saya ngomong hari ini. Bimbingan juga bisa bicara tentang keteladanan dari yang lain. Ada video bagus, mungkin saudara udah pernah lihat. It's smarter to travel in groups.
Ini sebuah iklan bus ya, cuma bagus banget gitu ya. Saya yakin saudara pernah lihat lah, ini kan di grup WA udah nyebar kemana-mana. Tapi waktu saya lagi siap khotbah ini saya ingat video klip ini. Better in groups gitu ya. Kita akan jadi lebih kuat karena ada perlindungan. Indonesia ini percaya kan yang namanya bersatu kita teguh. Bersatu kita teguh. Makanya ayo bersatu. Dan gak tahu kenapa hari ini saya pengen ngomong. When we stay together, everything will be okay. Boleh ngomong kanan kirinya? When we stay together, everything will be okay. Everything will be okay. Yang penting stay together. Oke? Membership in the body of Christ. Yang ketiga, kalau ada yang membantu, kalau kita jadi part of the body of the Christ, kita menjadi part of the community, kita menjadi part of the membership. Ada yang bantu, ada yang nolong, ada yang ngangkat waktu kita jatuh. Kan minggu lalu kita udah baca ayatnya. Kalau ada 2 orang, satu jatuh, ada yang nolong satunya. Tapi bayangin kalau nggak ada orang lain, dia jatuh nggak ada yang nolong. Gitu, udahlah ngesot sendiri deh. Dulu waktu saya masih usia kuliah, kemana-mana naik motor touring gitu ya. Naik motor kemana gitu. Pernah satu kali saya jatuh, terus teman-teman saya yang ngelihat langsung mereka berhenti gitu ya. Mereka langsung berhenti, beberapa nyetop mobil-mobil yang lain supaya saya nggak dilindes. Terus beberapa ngangkat saya, beberapa ngangkat motor yang jatuh. Wah enak kan punya teman. Coba bayangin kita jalan sendiri, jatuh. Ya saya nggak ngomong ekstrim kita dilindes, nggak usah lah. Mesti berdiri sendiri, mesti ngangkat motor sendiri. Malunya itu lu nggak ketulungan, tau nggak? Ya nggak? Kalau ada yang nolongin kan berasa, enak loh ada yang nolongin. Jadi sekali lagi, when we stay together, everything will be okay. Masalah, kita bukan manusia yang anti masalah kan? Kita bukan masalah proof, bukan pakai label masalah nggak boleh datang. Iya maunya juga begitu, cuman faktanya masalah datang. Tapi waktu when we stay together ada masalah, ada yang bantu, ada yang ngangkat kalau jatuh, ada yang nolong. Ya nggak? Enak kan? Dalam sebuah komunitas enak kan? Benar nggak? Tempat untuk bertumbuh bersama. Jadi komunitas membuat kita bertumbuh bersama. It's okay kadang-kadang kita salah, namanya proses pertumbuhan. Dan saya sadar kok, saya juga bikin banyak salah. Kadang-kadang khotbah juga ngomongnya belepotan gitu kan. Karena saya sadar akan hal itu, makanya kalau saudara ada yang salah-salah, jadi BL, jadi singer, main musik, salah-salah multimedia dan sebagainya, macam-macam lah semuanya juga. Hari ini seneng aja ada Leo, kadang-kadang lagi ngomong tau-tau nging gitu. It's okay juga, saya nggak langsung ngomong yang duduk di sound system, turun kamu, enggak kan. Ayo kita maju sama-sama. Hari ini kita melakukan ini, ya besok jangan lagi. Kita going better. Kalau hari ini melakukan kesalahan ini, ya kita perbaiki, jangan salah lagi. Nah, itu kan bertumbuh. Dan karena saya suka baca, salah satu hal yang membuat kita bertumbuh adalah kesalahan. Jadi jangan pernah anti dengan kesalahan, karena salah satu unsur yang membuat manusia bertumbuh adalah mistakes. Jadi waktu kita menemukan kesalahan-kesalahan, kita melakukan kesalahan-kesalahan, akan membuat kita growing, be a better person. Buat orang normal ya, kalau orang sengaja salah, saya nggak tahu lah ngomong apalah. Nah jadi marilah kita menjadi bagian dari komunitas, karena komunitas adalah tempat untuk bertumbuh bersama. Bersama akan menghasilkan hal yang lebih banyak, lebih besar, lebih dahsyat.
Kalau kita bersama-sama akan menghasilkan hal-hal yang extraordinary. Yang gak mampu sendiri kan, gak bisa nih sendiri. Tapi waktu bersama-sama kita bisa melakukan hal-hal yang gak masuk akal, gak kebayang. Beberapa tahun lalu, gak usah beberapa tahun lalu, beberapa bulan yang lalu gak kebayang gitu ya. Kita punya YouTube channel, keren loh YouTube channelnya. Jadi saya terima kasih sama tim kreatif yang keren gitu ya. IG-nya juga makin keren, makanya ayo kita sama-sama keroyok nih, biar getting better terus, getting better. Kualitasnya meningkat, isinya bertambah banyak, kontennya tambah banyak. Coba kalau semuanya harus saya yang ngurus, kagak ada tuh YouTube channel, kagak ada tuh IG. Udah nggak ada ide saya, mentok. Tapi karena banyak yang ngerjain, wah keren. Yang sudah yes. Film satu lagi. Tahu nggak film apa ini? Nemo. Nemo? Nemo? Nemo what? Dory? Nemo! Nemo! I'm coming, Nemo! Nemo! Oh, thank goodness. It's all right, son. It's gonna be okay. Turn around! You're going the wrong way! Dory! No! Dory! Dad, I know what to do. Nemo! No! We have to tell all the fish to swim down together. Get out of there I now! know this will work. No, I am not gonna lose you again! Dad, there's no time. It's the only way we can save Dory. I can do this. You're right. I know you can. Lucky Finn. Now go! Hurry! Tell all the fish to swim down. Well, you heard my son? Come on! Dory, you have to tell everybody to Swim down together! You understand what I'm saying to you? Swim down! Everybody swim down. Come on, you have to swim down. Swim down, okay? Down! Swim down! Swim down! Swim down! Don't give up! Keep swimming! Just keep swimming! That's it! It's working. Just keep swimming! Keep swimming! Come on, Dad. You're doing great, son! That's my dad. Come on, let's get to the bottom! Keep swimming! Keep swimming. Just keep swimming. Almost there! Keep swimming! Ya itu kan keren banget ya. Jadi saya pertama kali ngelihat ini kagum banget gitu loh. Nggak masuk akal gitu ya. Ikan yang di jala bisa bebas. Ya sampai sekarang ikan-ikan tidak bebas sih. Soalnya kalau bebas ya kita nggak makan ikan lagi. Cuman bayangin ya, ikan itu bisa bebas karena mereka stay in unity gitu loh, kompak. Semuanya keep swimming down. Jadi kapalnya nggak kuat lagi. Jadi pentingnya unity itu penting banget. Community itu penting banget. Kebersamaan itu penting. Interconnected, interdependency itu penting banget. Jadi saya sungguh berharap kita semua di Hope Church ngerti
Ini udah beberapa minggu kan saya khotbahin terus. Supaya kita bukan cuma ngerti, bukan cuma nangkep, tapi kita menghidupi. So, Hope Church is about community. Jadi saya pengen kita semua ngerti, ayo kompak, ayo. Jadi pengen ngomong itu lagi. Everything will be okay if we stay together. Boleh ngomong lagi kanan kirinya. Everything will be okay when we stay together. Stay together ya. If you want to go fast, go alone. Iya, ini fakta gitu ya. Kalau kita mau pergi cepat ya pergilah sendiri. Buat yang suka nyetir, buat yang suka belanja, kalau rame-rame nggak nyampe-nyampe gitu ya. Apalagi buat anak-anak gitu ya. Kita mau beli apa, ngajak anak-anak ke supermarket. Anak-anak ngeliat apa, berhenti. Anak-anak ngeliat apa, berhenti. Kita mau traveling kemana, pengennya ngegas terus. Ngegas bukannya ngomong ya. Ngegas, dipencet gas gitu ya. Bukan ngomongnya ngegas, bukan. Tapi anak-anak pipis, berhenti. Masa kita bilang sama anak kita, tahan ya. Tahan sampai mana? Sampai kapan? Sampai Semarang. Kan nggak mungkin. Oh iya pipis. Habis berhenti, jalan baru 1 jam, anak yang lain ngomong, Dad, I want to pee. Loh, tadi kenapa enggak sekalian? Tadi belum berasa. Aduh, berhenti-berhenti terus kapan nyampe ya? Ya, it happens. Kalau mau cepat, ya pergilah sendiri gitu kan ya. Kita jadi bisa ngatur ritmenya sesuai mau kita. But if you want to achieve more, kalau kita mau mencapai lebih, ya kita mesti kerjasama. Kita mesti work together. Setuju nggak? Ya kita nggak mau cepet-cepetan, tapi kita mau achieve more. Kita mau achieve greater things. Kita mau achieve hal-hal yang jauh lebih besar. Yang terakhir nanti kita lanjutkan kapan-kapan. Membership in the body of Christ adalah tempat untuk menemukan dan mengembangkan talenta-talenta serta karunia-karunia rohani dan menggunakannya dalam pelayanan. To be continued. Karena waktu juga lah yang memisahkan kita. Yuk, berdiri sama-sama yuk. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini, aku berdoa firman ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi setiap kami boleh berjalan beriringan bersama-sama bergandengan tangan Tuhan. Kami bukan hanya pribadi-pribadi, tetapi kami adalah tubuh Kristus. Kami adalah keluarga kerajaan sorga yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, yang sudah diampuni dosa-dosanya. Dan kami mau bergandengan tangan untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami tahu kami punya tugas yang besar, kami punya tugas yang banyak. Salah satunya adalah menyelesaikan amanat agung, membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami perlu untuk menjadi saksi, kami perlu untuk jadi berkat, kami perlu untuk jadi teladan. Dan hari ini kami semua mau mengakui, itu semua enggak gampang kalau kami lakukan seorang diri. Tetapi kami bersyukur kami tidak melakukannya seorang diri. Engkau menaruh kami dalam sebuah komunitas yang namanya Hope Church ini. Dan kami mau bergandengan tangan bersama-sama. Supaya apa yang sudah Engkau taruh dalam hidup kami, panggilan itu, passion itu, desire itu, kami boleh lakukan, bahkan bukan cuma lakukan, kami boleh selesaikan bersama-sama. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, Engkau ubahkan paradigma kami tidak punya paradigma yang salah lagi, tetapi kami mempunyai paradigma yang benar, tentang membership, tentang community, tentang anggota menjadi anggota tubuh Kristus. Kami tidak mau egois Tuhan, tapi kami mau memikirkan orang lain. Kami mau berusaha, kami bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi kami juga mau memikirkan kepentingan orang lain. Kami bukan hanya take, tapi kami mau give. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sendiri Tuhan yang akan ubahkan setiap kami. Kami boleh berpikir tentang community, tentang kebersamaan ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati gereja-Mu,
Minggu depan kami akan mengucap syukur bersama-sama. Engkau sudah pimpin kami selama 4 tahun. Dan kami bersyukur untuk tahun-tahun yang sudah lewat. Dan kami juga excited, we are so excited dengan tahun-tahun ke depan yang Engkau sudah sediakan buat kami. Kami mau semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan. Kami mau semakin mengenal kebenaran itu dan hidup dalam kebenaran itu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau memberkati setiap anak-anak yang sudah hadir, setiap pribadi, setiap keluarga diberkati Tuhan. Bahkan setiap anak-anak yang sudah melayani, Engkau berkati Tuhan. Setiap jerih payah kami buat Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu. Enggak lupa juga kami berdoa buat keluarga kami masing-masing. Enggak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu lainnya, tibakan kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan boleh terus limpah dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau yang akan terus pimpin kami naik dan tidak turun. Terima kasih Bapa, dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday.